Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel Guru Matematika Kreatif, channel yang siap berbagi informasi-informasi dalam dunia pendidikan maupun yang berkaitan dalam dunia pendidikan. Video kali ini saya akan berbagi tentang cara menentukan rata-rata hitung dan rata-rata harmoni. Sudah bisa kelihatan? Belum ada, Pak. Ya. Sudah, Pak. Oke. Sudah, Pak. Nah, kita akan pelajari ukuran pemusatan, lokasi, dan dispersi. Tujuannya itu Dispersi. coba tunggu ya, kita lihat ini. Membedakan. Nah, ini. Modul ini ada 25 ya semua. Ya, ada 25 tujuan, ya. Jadi nanti kita akan bahas membedakan antara nilai rata-rata hitung dengan rata-rata ukur. Kemudian kita akan membedakan rata-rata hitung dengan rata-rata harmonis. Nah, ini banyak dan seterusnya nih, ya. Ada 25. Yang terakhir nanti menghitung nilai rata-rata simpangan. Mudah-mudahan waktu kita ini bisa menyelesaikan semua tujuan. Baik. Silakan Ibu dilihat dulu di layar. Bisa kelihatan di layar? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa. Ibu Sarnawati ada? Hadir, Pak. Ya, silakan dilihat dulu, dibaca di atas itu apa yang terlihat di layar. Silakan. Ya. Assalamualaikum. Ukuran pemusatan data. Ukuran pemusatan data adalah, silakan. Ukuran pemusatan data adalah nilai tunggal dari data yang dapat memberikan gambaran yang lebih jelas dan singkat tentang pusat data yang juga mewakili seluruh data. Nah, perhatikan. Dalam ukuran pemusatan data itu ada 3 yang harus kita hitung nanti. Yang pertama adalah rata-rata, yang kedua adalah median, yang ketiga adalah modus. Nah, ini modus. Sekarang kita lihat min. Silahkan dibaca pengertian min. Min. Ibu Indah Masita Dewi, silakan Ibu Indah Masita Dewi. Sudah bagus audionya? Ya, Pak. Sudah bagus audionya Indah Masita Dewi? Sudah, Pak. Suara silakan. aku sudah kedengaran. Coba. Ya, sudah kedengaran. Silakan dibaca dulu min, pengertian min itu apa? Min sama dalam kurung nilai rata-rata merupakan nilai yang dianggap paling mendekati nilai yang paling tepat dari hasil pengukuran. Nilai ini berfungsi sebagai wakil dari nilai-nilai hasil pengukuran sekelompok data. Oke, terima kasih Ibu. Ya, jadi itu min. Saya perbesar lagi sedikit. Nah, kemudian di situ ada rumusnya. Nah, ini ada rumusnya nih. Min data tunggal. Bagaimana lagi cara membacanya ini? Siapa yang bisa? X, ini ada garis X. Kalau ada begini ya, ini dibaca X bar ya. Nah, ini. Kalau ada X di atasnya ini seperti ini nih. Ini. X, sorry. Saya hapus. Itu dibaca X bar ya, atau rata-rata. Sama dengan apa? Ada yang bisa baca itu? Silakan Ibu Adriana, ada Ibu Adriana? Halo Ibu Adriana, ada? Iya, Pak. Tidak kelihatan ya, Pak. Oke, tunggu saya cari. Oke. Erni, Ibu Erni ada Ibu Erni? Ibu Erni? Ada, Pak. Oke, silakan dibaca ini. Ini X topi, boleh juga dibaca X topi atau X bar atau rata-rata sama dengan sigma apa ini? Sigma dari Sigma dari XI batas atasnya berapa? Batas atasnya N, batas bawahnya 1 ya. Per N itu apa N itu? N itu adalah banyaknya data.
Nah, sedangkan sigma adalah jumlah data seluruhnya. Kemudian ini dibaca X bar atau rata-rata. Boleh ya? Jadi jangan lupa simbol-simbolnya. Nah, sekarang kita ambil contoh. Perhatikan contohnya nih. Contoh. Ya. Hitunglah. Coba lihat contoh 1. Hitunglah rata-rata 6, 5, 9, 7, 8, 8, 7, 6. Jadi kalau menghitung rata-ratanya jumlah seluruhnya 5 ditambah 6 ditambah 6 ditambah 7 tambah 7 tambah 8 tambah 8 tambah 9 dibagi 8. Kenapa dibagi 8? Karena ada 8 data yang ada ya. 8 data. Nah, hasilnya adalah 7. Oke, Bapak Ibu sekalian, apakah saya mau tanya dulu? Ini kan menghitung rata-rata. Kalau Ibu mengajar di PG PAUD, kira-kira pernah enggak Ibu menghitung rata-rata di sekolah? Halo Ibu. Kalau rata-rata ini biasanya dipakai di mana ini rata-rata menghitung? Halo. Iya, ya, halo. Halo Ibu. Kalau rata-rata ini biasa dihitung di sekolah itu contohnya apa? Bisa enggak beri contoh 1 menghitung rata-rata di sekolahnya Ibu? Kira-kira biasa menghitung rata-rata ya? Halo? Hitungnya rata-rata jumlah siswa, Pak. Tunggu dulu, kalau bagaimana sistem penilaiannya di PG PAUD itu? Kalau mau melihat bagaimana model penilaiannya di PG PAUD yang biasa Ibu lakukan? Kalau misalnya kan kalau di SMA, SMP, SD itu ada istilah rapor. Kalau di PG PAUD ada rapor juga? Ada, Pak. Ada, Pak. Sekarang saya mau tanya, apa yang diisi dalam rapornya PG PAUD itu? Ada rata-rata enggak? Kalau nilai rata-rata itu, Pak, biasanya kita ambil dari misalnya nilai harian, misalnya nilai hariannya BB, Ya. mingguan MB, kemudian nilai bulanannya MB, ya. Kemudian nilai bulanan tadi ya, habis itu nilai bulanan apa sih, jadi lupa sih. Ya. Dari nilai bulanan ke selanjutnya jadi nilai rata-rata yang tertinggi itu yang kita ambil, Pak. Oke, coba. Misalnya nilai tertingginya BSB ya, itu yang kita ambil. Oh iya, berarti nilai rata-rata dalam bentuk huruf Bu ya? Oke, jadi salah satu penggunaan rata-rata. Nilai angka tidak ada. Bagaimana? Saya hanya mau mengingatkan bahwa rata-rata itu sangat bermanfaat dalam penggunaannya, terutama dalam perhitungan-perhitungan di jenjang pendidikan, misalnya menghitung rata-rata rapor, ya, menghitung tingkat keberhasilan siswa. Nah, coba perhatikan contoh 2. Contoh 2. Ibu Munira Latahui, coba dibaca contoh 2 dulu, Bu. Iya, Pak. Jumlah buku yang diproduksi oleh sebuah media selama 7 hari adalah berikut: 25.000, 20.000, 24.000, 15.000, 30.000, 35.000, dan 40.000. Berapa ribu rata-rata produksi per hari? Nah, itu kan. Jadi kalau kita mau lihat rata-rata produksi per hari, dijumlahkan seluruhnya. Dari 15.000 tambah 20 tambah 24 tambah 25 tambah 30 tambah 35 tambah 40 baru dibagi 7. Kenapa dibagi 7? Karena jumlah ada 7 hari ya. Karena ada 7 hari ini. Harus dibagi dengan 7. Ternyata diperoleh
Jumlah rata-rata produksi 27.000 per hari. Nah, itu ya. Itu salah satu penggunaan dari rata-rata. Oke. Itu ini perhatikan Ibu Bapak sekalian. Tadi di awal ada kata-kata tunggal. Ini coba saya perlihatkan di mana tadi itu ada kata-kata tunggal. Ini nih. Ini kata-kata tunggal nih. Inilah yang disebut dengan data tunggal yang seperti ini, disebut data tunggal, ya. Nah, ini data tunggal. Nanti ada data berkelompok. Kalau data berkelompok itu yang ditulis dalam bentuk tabel, ya. Oke. Nah, sekarang kita latihan dulu sedikit. Latihan. Kita latihan ya. Oke. Misalkan saya mempunyai nilai, misalnya nilai, oh tidak jelas nih, pakai yang ini. Misalnya nilai matematikanya 8, bahasa Indonesianya 9, kemudian IPS-nya nilainya misalnya 8, kemudian IPA-nya 7. Coba Ibu hitung berapa nilai rata-ratanya di siswa. Hitunglah rata-rata nilai siswa. Coba Ibu dihitung dulu rata-ratanya berapa. Hitunglah rata-rata siswa. Silakan yang sudah dapat disebutkan nomor absennya. Silakan. Hitunglah rata-rata siswa. Silakan. Berapa rata-ratanya? Sama dengan berapa? 8, Pak. Rata-ratanya 8, Pak, 8. 8. Dari 32. 8 ditambah 32 bahagi ini. 8 Bagi 4, ditambah 9 ditambah 9 tambah 8 tambah 8 tambah 7 Tambah 8 dapat 7. per 2. per 4. 4 sama dengan berapa? Sama dengan berapa? 32 per 4. 32 per 4. 4 sama dengan Per 4. Sama dengan 8. Dengan 8. Jadi ini menggambarkan bahwa siswa ini nilai rata-ratanya adalah 8. Itu ya cara menghitungnya. Oke. Kita tinggalkan, kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, ini sekarang ada data berkelompok. Tadi itu data tunggal. Bedakan ya. Yang ini namanya data tunggal. Nah, ini perhatikan. Ini namanya data tunggal. Nih. Nah, kalau dalam bentuk tabel disebut dengan data berkelompok. Dibedakan ya. Data tunggal dengan data berkelompok. Oke? Nah, perhatikan. Ini kita punya data berkelompok. Bukan tunggal lagi nih, Bu. Tapi berkelompok. Kita ingin menentukan rata-ratanya. Nah, ini lain kan. Kalau yang ini gampang menghitung rata-ratanya. Yang ini tadi contoh 1. Langsung dijumlahkan aman, selesai dibagi 8. Tapi kalau menggunakan tabel, berbeda dia. Ada rumus tersendiri yang digunakan. Oke, coba perhatikan. Ya, nah lihat. Ini nilai matematika 50 siswa kelas 10 SMA 1 Indralaya. Coba Ibu dibacakan dulu saya. Tabel ini, coba dibacakan tabel ini atas nama siapa? Indah Buana, ada Indah Buana? Iya, hadir Pak. Ya, silakan dibaca dulu tabelnya ini. Tabel dibaca dulu tabelnya. Yang mana Pak? Yang main data itu atau yang tabel nilai? Tabel nilai. Tabel nilai. Iya. Kurang ini Pak. Cuma Kurang apa? tidak terlalu saya lihat. Oh, kalau saya kasih begini? Bisa? Oh iya. Oke, silahkan. Tapi yang penjelasan di atas tidak semua kelihatan Pak. Cuma
yang bisa saya baca, matematika 50 siswa kelas 10 SMA 1 Indralaya. Nilai ini ya, nilai. Nah, nilai. Ya, silakan lanjut baca. Ya. Ya, nilai 52 dikurang 58, frekuensi 2. Tunggu dulu. Nilai 50. Stop dulu. Karena Indah Buana tidak masuk minggu lalu. Ibu Erni, ada Ibu Erni? Iya, Pak. Ada Ibu Erni? Ibu Erni ada? Ibu Erni tidak ada. Desi Natali, ada Desi Natali? Mirawati, ada Mirawati? Ya, ada, Pak. Coba dibaca tabelnya dulu itu. Dibaca tabelnya ini, yang ini. Kan sudah Kalau nilainya Nah, 52 sampai 58. betul. Terus 59 sampai 65. Oke, bukan kurang itu ya, bukan kurang Indah Buana. Oh iya, Pak. Maaf, soalnya teh hadir. Ya, lanjut. Lanjut Munira. 66 sampai 72, terus 73 sampai 79, 80 sampai 86, 87 sampai 93, 94 sampai 100. Kalau dua ini apanya ini? Yang dua ini? Frekuensinya, Pak. Ya, silakan dibaca frekuensinya. Ya, frekuensinya yang pertama yaitu angka 2, 6, 7, 20, 8, 4, dan 3. Jumlahnya semua ada 50. Oke. Cara membacanya, Bu ya. Nah, nilai antara 52 sampai 58 itu ada dua siswa. Nilai antara 59 sampai 65 ada 6 siswa. Begitu cara membacanya. Kemudian nilai antara 66 sampai 72 itu ada 7 siswa. 73 sampai 79 ada 20 siswa. 80 sampai 86 80 sampai 86, 8 siswa. Ya, lanjut. 87 sampai 93, 4 siswa. 94 sampai 100, 3 siswa. Jadi total frekuensi adalah 50 siswa. Oke, begitu cara membacanya. Aman. Tidak salah. Begitu ya. Nah, sekarang pertanyaannya apa, Bu? Silakan dibawa berdasarkan tabel di atas. Berdasarkan tabel di atas, tentukanlah rata-ratanya. Ya, tentukanlah rata-ratanya. Oke, kita menghitung rata-ratanya. Sekarang kita menghitung rata-ratanya ya. Nah, kalau kita mau menghitung rata-ratanya, gunakan rumus ini. Perhatikan, ada rumusnya nih. Ini rumusnya ya. Oke, rata-ratanya nih. Ini rata-ratanya, perhatikan rumusnya. Ya. Ini, gunakan rumus ini ya. Ini, rumusnya. Ya. Rumusnya, kita menggunakan rumus ini. Jadi saya copy saja rumus ini. Jadi rata-ratanya itu oke, perhatikan. Saya tuliskan rumusnya ya. Rata-rata sama dengan sigma FI/XI ya, FI/XI per sigma FI. Ini rumusnya. Ini untuk data berkelompok ya. Ini data berkelompok. Perhatikan, data berkelompok. Nah, coba perhatikan. Saya buatkan tabelnya. Ini tabelnya, perhatikan. Nilai, ini nilai. Ya, nilai. Kemudian ini
frekuensinya. Kemudian ini XI-nya. Ya, XI. Ketikkan. Kemudian FI kali XI. Nah, ya. Sekarang coba dibacakan saya, kelihatan enggak? Kalau interval berapa pertama tadi itu? 52 sampai 58 ya. 52 sampai 58. Berapa frekuensinya tadi? Dua. Dua, Pak. Dua. Dua, Dua Pak. ya. Nah, perhatikan. Ingat ya, kalau mau hitung rata-ratanya tabelnya ditambah. Di sini 2. Iya. Berapa titik tengahnya? Berapa titik tengahnya? Antara 52 Titik. dengan 58. Bagaimana cara menghitungnya kemarin? Titik tengahnya. Titik 52, 53, 5. Bagaimana menghitung? Dua. Bagaimana menghitung titik Dua. tengahnya? 58 ditambah Dikurangi 52 baru dibagi 2 ya. Iya. Berapa ini? 52 tambah 58 tambah 52 berapa? 2 tambah 58. 110 Bagi 2. bagi 2, 55. iya, Nah. 55. Berarti di sini 55. 55. Kemudian 55. 2 kali 55 110 ya? 110. Ya, oke. Nah, selesai. Sekarang kita kembali ke kelas interval kedua, 59 sampai 65. 59. Berapa frekuensinya tadi? 6. Nah, berapa frekuensinya? 6. Berapa titik tengahnya? 59 ditambah 65. 59 tambah 65 berapa itu? 59 124. Kalau dibagi 2? Dibagi 2? 62. Berapa? 62. Ya, 62. 62 dikali 6, ini dikalikan berapa ini? 120. Berapa? 124. 62 kali 6. 62 kalinya berapa? 62 kali 6. Berapa? 372. 372. Nah, begitu cara menghitungnya. Setelah dihitung ini hasilnya ya. Nah, ini hasilnya. Jadi tadi kita sudah hitung frekuensinya 2, titik tengahnya ini. Frekuensinya 6, titik tengahnya 62. 7, 69, 20, titik tengahnya 76, 8, titik tengahnya 83, 4, titik tengahnya 90, 3, titik tengahnya 97. Ya kan? Nah, sekarang tadi 2 kali 55 berapa tadi? 110 ya? 110. Kemudian 6 kali 62 berapa? 124. 100 berapa tadi? Ini 6 kali 62. 324. 372. Berapa? 372. 372. 2. Kalau 7 kali 69. 7 kali 69 berapa? 483. Berapa? 83. 483. Kemudian kalikan lagi 20 kali 76. 10 kali 76. Berapa? 1520. 1520. Kemudian 8 kali 83.
Berapa? 604. 80? 664. Oh, 664. 664. Kemudian 4 kali 90. 360. Yang terakhir 3 kali 97. 281. 281. 80. Kemudian ini coba ditotalkan, ini berapa kalau ditotalkan ini? Total, berapa jumlahnya kalau ditotal? Totalnya. Berapa totalnya itu? Coba dihitung. Berapa totalnya? Ya tentara. Berapa totalnya? 3.000. Berapa? 3.700. Berapa? 281 kayaknya atau 201. 3.910, Pak. Berapa? 3.910. 3.910. Ya. Nah, ini perhatikan itu. 3.910 ini adalah total jumlah hasil perkalian antara frekuensi dengan titik tengahnya. Nah, untuk mendapatkan rata-ratanya, perhatikan cara menghitung rata-ratanya. Lihat. Nah, jadi hitung rata-ratanya itu sama dengan 3.910. 3.910 dibagi dengan jumlah frekuensinya berapa tadi? Jumlah frekuensinya ini 50 ya? 50. Ya, dibagi 50. 3.910 dibagi 50 berapa? 2. Berapa? 3.910 bagi 50. 78,2, Pak. Ya, mudah-mudahan tidak salah hitung ya. Inilah rata-ratanya data di atas ya. Ini rata-ratanya. Begitu cara menghitungnya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada pertanyaan? Oke. Kenapa? Iya. Kenapa dan? Tidak. Dia bilang. Oke, selanjut. Bismillah. Kita bismillah lagi. Apa yang muncul di layar ini? Apa yang muncul di layar? Oke. Nilai rata-rata. Ya, oke. Lihat. Apa yang saya tulis ini? Apa yang saya tulis? Mana kau dengan Satu. Ya. Oke. Nah, ini namanya data tunggal, ya. Data tunggal. Bagaimana menghitung rata-ratanya ini tadi ini? Menghitung rata-ratanya bagaimana lagi? 1 Jumlah tambah 3 keseluruhan data. 1 tambah 2. Ya, jadi rata-ratanya 1 tambah 3 tambah 4. 1 tambah 3 Tambah 4. tambah 4 tambah 4 tambah Tambah 1 1, tambah 2 tambah 2. 2. Bagi berapa? tambah 2 bagi 5 Bagi 5. Sama dengan berapa ini? Bagi 5. Sama dengan
4, 8, 11 Pak. 9. 11 bagi 5. 11 bagi 5 berapa? 2,1. 2,1. Oke, ini ya data tunggalnya ya. Sekarang soal nomor 2 data berkelompok. Ini ya, perhatikan ada data berkelompok nih. Data berkelompok. Satu sampai 3. Oke, ini data berkelompok ini supaya bisa bedakan nilai ini frekuensi. Kemudian ini 1 sampai 3. Ada 2, 4 sampai dengan 4, 5, 6. Ada 1. Kemudian 7 sampai berapa? 7 sampai berapa? 7, 8, 9 ya? 7 Sampai 9 sampai ya? 9. Ya, kita ambil 3. Nah, sekarang berapa jumlahnya ini? Berapa jumlahnya? 2 tambah 1 tambah 3, 6 ya? 6. Nah, 6. kalau mau menghitung rata-ratanya, kalau ini mau dihitung rata-ratanya, tambahkan titik tengah. Tambahkan titik tengah. XI. Berapa titik tengahnya kelas 1 ini? Interval kelas 1. Interval pertama, berapa titik tengahnya? Berapa? 1 ditambah 3. Berapa? 4. Berapa? Di sini. 4. Bagi 2. 2. Berarti 2. 2. Kemudian di sini 5. 4 ditambah 5. 5 Pak. Kemudian di sini ini 16 bagi 3. berapa? Ini berapa? 16 bagi 2. 8. Ya, 8. Oke, sekarang setelah itu baru kalikan lagi dia. Tambah lagi 1 kolom. Tambah 1 kolom. Kalikan 2 kali 2 berapa? 4. Ya, 4. 4. Kemudian di bawah berapa? 5. Baru 20. Berapa? 24. 16. nah, kemudian jumlahkan. Berapa jumlahnya? Berapa? 4 tambah 5 tambah 24 berapa? 34. 30. 30. Berapa? 33. Berapa? 38. 33. Kenapa? 33, Pak. Kenapa? Sudah beda-beda hitungannya ini. 33. Berapa? Tambah 5, Pak. Berapa? 33. 33. 33, Pak. 33. Jadi rata-ratanya itu langsung saja rata-ratanya itu sama dengan tunggu. Mengamuk kan komputer. Kenapa begini? Mengantuk komputernya itu, Bapak. Iya, sudah mengamuk juga komputer. Sudah kau juga komputer. Oke, jadi kalau mau menghitung rata-ratanya, perhatikan langsung saja. X bar sama dengan 33 dibagi berapa? Dibagi Bahagia 6. Ya, berapa ini? Berapa? 6. Sama dengan 33 bagi 5,5. berapa? 5,5. 5,5. 5. Nah, begitu cara menghitung data berkelompok dengan data tunggal. Yang ini data tunggal, yang ini data berkelompok. Bagaimana Ibu? Kelompok. Boleh? Bisa bedakan? Bisa dibedakannya? Oke, sudah mulai. Yang penting sudah masuk di otak Ibu. Yang 4 dengan 5, 29 ini apa tadi namanya nih, Pak? 1, Yang mana? 2, 3, 4. Kolom kan?
Ini Kolom keempat. FI kali XI di sini. FI kali XI. Nah, itu. I kali X. Ya, dikalikan. Bacanya apa? Perkalian antara frekuensi dengan titik tengah. Oh, perkalian. Ya, ini kan 2 frekuensi. XI-nya 2, jadi perkalian antara frekuensi dengan titik tengah. Perkalian frekuensi dengan titik tengah. Iya. Titik tengah ya, Pak. Ya. Jadi mencari nilai rata-rata tadi. Nilai rata-rata ditotalkan ini tadi 4 tambah 5 tambah 24 sama dengan 33. Rata-ratanya 33 bagi 6. Yang ini dibagikan ini keduanya. Kali IXI. Pak, Ya, silakan. yang frekuensi ini Pak, saya masih kurang mengerti. Frekuensi ini sebenarnya yang ditentukan, sudah ditentukan memang frekuensi ini. Yang sudah ditentukan di Iya, kolomnya Pak. Iya, kita sudah tentukan. Kan ini namanya soal. Yang biasa muncul di soal itu ada nilai, ini ada interval, ada juga frekuensi. Kan ini kemarin frekuensi ini kan sudah diajar kemarin bagaimana menentukan frekuensi. Iya. Berarti Iya, Pak. nilai Iya. antara 1 dengan 3 itu ada 2. 4 sampai 6 itu ada 1. Ada 2. 7 sampai 9 itu ada 3. Kan sudah kemarin dilihat toh cara menentukan. Iya Pak. Pak. Halo, Pak. Iya, ya silakan. Aku mau bertanya. Ya. Di barisan kedua kalau yang pertama 1 ditambah 3 4 dibagi 2. Iya, mencari titik. Kan Iya, mencari titik tengah. 4 ditambah 6 kan 10. Itu kenapa 5, Pak? Bagaimana? Tambah yang Pak, 1 ditambah 2 4 dibagi 2 dapat 2. Sedangkan ini barisan kedua 4 ditambah 6 kan 10. Kenapa 5 anunya di situ, Pak? Karena itu 1. 10 bagi 5, berapakah 10 bagi 5? 10 bagi 2 maksud saya. 10 bagi 2 berapa? 5. 10. Duanya itu 2 itu titik tengah ini selalu membagi 2, selalu membagi 2 dia. Rumusnya memang itu. Sudah rumus memang. Rumus. Kan kemarin jaringan. Kan kemarin sudah diajar bagaimana mencari titik tengah. Batas atas ditambah batas bawah dibagi 2, kan begitu kemarin. Pertemuan kemarin kan begitu. Oke, bagaimana? Sudah tahu dari mana 5? Iya, paham, Pak. Ya, ini 5 nih, ini 5. Ini 8. Kemudian ini 2. Ini saja 3 ditambah 1 baru bagi 2 hasilnya 2. 4 ditambah 6 ditambah 4 baru dibagi 2 hasilnya 5. 9 ditambah 7 dibagi 2 hasilnya 8. Gampang tuh. Oh iya, pokoknya nilainya itu Pak dibagi 2 semua. Iya, dibagi 2 semua. Pertama kan sudah diajar bahwa mencari titik tengah itu dijumlahkan antara batas atas dengan batas bawah baru bagi 2. Oke? Demikianlah video kali ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.